Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Karomah Kiai Haji Husein Ilyas ketika melelehkan senjata tentara Jepang. Karomah Kiai Haji Husein Ilyas ketika melelehkan senjata tentara Jepang. Karomah Kiai Haji Husein Ilyas ketika melelehkan senjata tentara Jepang. Siapa yang tak terharu hingga keluar air mata melihat keindahan akhlak ulama kita Kiai Haji Husein Ilyas saat mencium tangan Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Husein Ilyas adalah kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur. Di pondoknya yang sederhana di Karangnongko, Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai silaturahmi sampai meminta doa dan restu. Menurutnya, siapa saja boleh datang ke pondoknya, biar itu orang biasa, pejabat, tokoh agama, dan lain sebagainya, ia akan menerimanya dengan tangan terbuka. Menjelang pilkada, caleg, dan pilpres, biasanya pondoknya selalu ramai didatangi orang-orang yang ingin minta restu, petunjuk, atau sekedar silaturahim. Tetapi beliau menolak jika dimintai dukungan. Beliau menyadari, beliau adalah panutan masyarakat terutama warga NU. Jika beliau mendukung ini itu, beliau kasihan masyarakat yang kebingungan nantinya. Mbah Kiai Husein adalah Rais Syuriah NU Cabang Kap Mojokerto sejak 2003 hingga sekarang. Ada cerita di balik pemilihannya sebagai Rais Syuriah. Sebetulnya Kiai Haji Husein Ilyas enggan dicalonkan dan memilih pulang ke pondok pesantren Nurul Hikmah yang diasuhnya. Prinsip beliau, jangankan memegang jabatan tertinggi, jadi ranting saja tidak mau. Ada tanggung jawab besar yang diemban pemangku jabatan tersebut. Namun para pendukungnya berhasil meyakinkan Kiai Haji Husein bila kehadirannya sangat dibutuhkan NU. Beliau menyadari, NU didirikan para ulama dan banyak yang menghendaki agar Kiai Haji Husein dicalonkan. Akhirnya beliau pun menjadi Rais Syuriah NU Cabang Kap Mojokerto. Mbah Kiai Husein pernah bercerita bagaimana sengsaranya dulu ketika zaman Jepang. Ketika itu, tentara Jepang memberlakukan jam malam. Mereka melarang rakyat Indonesia untuk keluar rumah menjelang sore hari. Hukumannya dibunuh di depan umum bila kedapatan keluar rumah di sore dan malam hari, karena dianggap pemberontak. Pernah suatu ketika ada yang mencari tahu, apa sebenarnya yang dilakukan tentara Jepang di sore dan malam hari itu. Ternyata tentara Jepang tersebut di waktu sore itu mengangkuti hasil tanam rakyat untuk dibawa ke negara mereka. Memang di waktu itu diberlakukan peraturan semacam tanam paksa untuk kebutuhan logistik Perang Asia Timur Raya. Hasil panen yang dihasilkan oleh rakyat, sebagian besar diangkut Jepang sedangkan rakyat diberi bagian sedikit sekali. Proses memanen juga harus dalam pengawasan tentara Jepang. Jika ketahuan memanen sendiri, maka akan dihukum mati. Pada suatu waktu, ada seorang petani yang nekat memanen hasil tanam sendiri tanpa pengawasan tentara Jepang. Sayang usaha nekat petani tersebut ketahuan oleh tentara Jepang, sehingga petani itu ditembak oleh tentara Jepang. Anak petani tersebut akhirnya melapor kejadian tersebut pada Mbah Kiai Husein yang waktu itu masih muda. Mendapat laporan tersebut, Mbah Kiai Husein pun akhirnya mengajak teman-temannya ke sawah untuk memanen padi menjelang maghrib. Ketika sedang memanen, Mbah Kiai Husein didatangi beberapa tentara Jepang yang sedang berjaga dengan membawa anjing. Melihat Mbah Kiai Husein, anjing tentara Jepang tersebut malah beringsut mundur, lari menjauhi Mbah Kiai. Sehingga sebagian tentara Jepang itu malah kerepotan mengejar anjingnya yang lari. Sementara tentara Jepang yang lain menodongkan senjata pada Mbah Kiai Husein dan teman-temannya. Tiba-tiba senjata yang ditodongkan ke arah Mbah Kiai itu meleleh seperti dipanaskan. Tentara-tentara itu pun kaget dan ikut-ikutan lari terbirit-birit. Selain itu, Mbah Kiai Husein hingga kini selalu dimintai doa dan gemblengan kekebalan bagi anggota Banser ketika akan melaksanakan tugas.
Berbagai cabang Banser dari seluruh daerah selalu meminta gemblengan kebal senjata pada Mbah Kiai Husein. Gemblengan itu melalui ritual doa dan rajah menggunakan alat tulis yang dituliskan pada punggung masing-masing anggota Banser. Mbah Kiai Husein selalu bersemangat kalau bercerita tentang Gus Dur. Menurutnya, Gus Dur adalah pribadi yang luar biasa. Beliau sering didatangi Gus Dur selama Presiden RI keempat itu masih hidup, hingga ada kejadian lucu. Gus Dur kalau sowan menemui Mbah Kiai, tanpa pengawalan dan tahu-tahu sudah ada di halaman rumah beliau. Begitu Gus Dur pulang, baru polisi-polisi datang menemui Mbah Kiai, agar melapor jika akan ada pejabat atau tamu penting. Mbah Kiai hanya beralasan, bagaimana mau lapor, wong pejabatnya datangnya tidak memberitahu. Dan itu kejadian berulang kali. Hingga kini, anak-anak Gus Dur dan berbagai tokoh NU selalu mengikuti langkah Gus Dur untuk selalu meminta nasihat Mbah Kiai Husein dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Hal ini menandakan kealiman dan bijaksananya seorang KH, Husein Ilyas dalam mengemong masyarakat yang sangat patut menjadi perhatian kita. Setiap tutur dan nasihatnya adalah always yang dibutuhkan masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Semoga beliau selalu diberi panjang umur yang barokah oleh Allah, sehingga tetap menjadi obor di tengah zaman yang semakin gelap. Amin.